Iya. Kalau cuma kita dinasihati, bilang gini, kalau apa dengan musik, penting akidahnya nggak berubah, itu gimana dong? Kalau musik itu halal ya nggak apa-apa. Kalau haram gimana? Bahwa keburukan itu bertingkat, betul. Tapi apa mentang-mentang keburukan kecil lalu kita meremehkan, kan tidak boleh. Ingat, jangan lihat kecilnya dosa. Jangan melihat kecilnya kesalahan. Tapi lihatlah apa? Kita berbuat salah sama siapa? Kita berbuat salah sama siapa? Kan itu yang sering kita alami sehari-hari kan? Antum noyor kepala, ya. Tapi yang antum toyor itu temen, ya. Nah temen ini ya kan, dia juga nggak marah, ya biasa bercanda, gitu ya. Coba kalau yang antum toyor itu kepala mertua, coba nggak usah toyor lah ya, apalah ya. Ya artinya kita berbuat salah sama siapa, gitu. Padahal mertua kita cuman ngasih istri ke kita, ya kan? Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki yang ada diri kita dari Allah. Makanan, minuman, uang, semuanya dari Allah. Lalu kita berbuat salah sama Allah, ya. Maka buang pikiran seperti tadi, ya. Nggak apa-apa, yang penting nggak bid'ah, yang penting nggak syirik, ya. Jangan. Dosa tetap dosa, wajib kita hindari. Kecuali kalau disuruh milih, harus milih salah satu, ya pilih yang dosanya paling kecil. Nggak ada pilihan, kita harus lakukan. Pilih yang paling kecil. Sebaliknya amal kebaikan ada dua, kita harus milih, nggak bisa kita dua-duanya, waktu nggak cukup. Pilih kebaikan yang lebih besar, gitu ya. Allah. Ada lagi? Ya. Kapan menurut dimulai dan ada standar mengangkat tangan kita? Iya, karena itu sunnah. Ketika imam mengangkat tangan, kita ikut mengangkat tangan. Kecuali itu bid'ah, seperti subuh kan, itu bid'ah. Imam mengangkat tangan, ya kita tidak boleh ikut-ikutan karena bid'ah. Kapan witir itu ada kunutnya? Kapan saja, karena Nabi kadang kunut, kadang tidak, ahyanan istilahnya. Nah, para salaf biasanya di Ramadan pertengahan, ya. Bagaimana doanya, zikirnya, ucapannya seperti yang kita dengar di kunut-kunut subuh yang bid'ah itu. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, dan seterusnya. Nah, banyak Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, dan seterusnya. Amin kan? Iya. Kalau itu kan doa, ya. Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku sebagaimana engkau berikan hidayah kepada orang yang engkau beri hidayah, dan seterusnya. Ada doa yang kita mengaminkan. Kalau nggak paham ya dibaca. Kan sekarang ada tambahan tuh waris, makan Itu kunut nazilah, ya. Itu kunut nazilah. Mendoakan saudara-saudara kita yang sedang dibantai, yang sedang diperangi, itu sunnah, namanya kunut nazilah. Adapun kunut nazilah dicontohkan oleh Nabi SAW di salat fardu, di salat duhur, di salat asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu. Sebulan kira-kira Nabi melakukan kunut nazilah, ya.
Nah, adapun kunut witir tentu beda lagi. Untuk mengatakan sekalian kunut witir, sekalian kunut nazilah, ya tentu harus bawa dalil. Kalau memang ada dalil, tentu sami'na wa ata'na. Kalau tidak ada, jangan beribadah tanpa dalil. Kunut witir ya, kunut witir. Wallahu. Jika kita memberikan zakat fitri atau zakat mal kepada seseorang, apakah tetap sah jika kita diam saja? Jadi si penerima tidak tahu kalau itu adalah zakat. Iya, sah. Sah. Yang penting kita berniat dan Allah pasti tahu niat kita. Kalau zakat mal, ya sesuai dengan yang kita zakati, emas ya emas, uang ya uang, ternak ya ternak, gitu ya. Adapun zakatul fitri dengan makanan pokok. Dulu saya waktu umroh, setelah umroh pertama, sehari setelah itu diadakan lagi umroh kedua, tapi kita niatkan buat ibu yang sudah meninggal. Apakah sah? Butuh dalil. Mengumrohkan orang yang sudah meninggal sama dengan menghajikan orang yang sudah meninggal, sama dengan mempuasakan orang yang sudah meninggal. Butuh dalil apa tidak? Butuhlah. Adapun menghajikan orang yang sudah meninggal, adakah dalil? Ada di Bukhari. Ada pertanyaan seorang wanita, ya Rasul, ayahku bernazar pergi haji, tapi belum pergi haji, ayahku sudah meninggal. Afa ahujju lahu, bolehkah aku menghajikan ayahku? Nabi menjawab, ayahmu berhutang. Nazar kan hutang ya. Ayahmu berhutang kepada Allah. Seandainya ayahmu berhutang pada manusia, engkau wajib bayar hutangnya kan sebagai anak. Nah sekarang ayahmu berhutang kepada Allah, nazar, maka engkau lebih wajib lagi membayarkannya. Berarti menghajikan ayahnya, ibunya boleh. Ya, hak, tidak bid'ah. Adapun umrah butuh dalil, mana? Kan nggak bisa dikiaskan, kan ini ibadah mahdhah. Bolehkah pakai kias? Nggak bisa. Harus ada dalil. Sebab kalau boleh dikiaskan, ya bisa nanti sholat. Ibu saya katanya waktu masih muda sering meninggalkan sholat. Sekarang ibu saya sudah meninggal, ya sudah, saya sholat buat ibu saya. Ya. Saum jelas ada dalil. Sahih Imam Muslim. Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati masih meninggalkan kewajiban puasa, maka walinya, anaknya, bisa cucunya yang mempuasakan. Dalil. Adapun yang lain, mana? Ya? Harus ada dalil. Termasuk untuk diri sendiri. Ya? Karena Rasul dan para sahabat ketika seminggu di Mekah, 10 hari di Mekah, itu umrah 1 kali. Ketika kita safar, perkiraan sampai jam 1.40, apakah sholat maghrib dan isya boleh di atas kereta atau nunggu sampai tempat tujuan? Boleh pilih. Kalau 1.40 kan waktu isya masih ada apa sudah tidak ada? Iya, sudah lewat, kan pertengahan malam ya. Jadi tidak benar pendapat bahwa waktu isya itu sampai sebelum subuh. Tidak benar ya. Sama dengan tidak benar waktu sholat subuh itu sampai sebelum duhur, kan nggak benar. Kalau waktu sholat duhur adalah sampai sebelum asar, betul. Waktu sholat asar adalah sampai sebelum maghrib, betul. Waktu sholat maghrib adalah sampai sebelum isya, betul. Adapun waktu selesainya isya adalah menjelang subuh, ini tidak benar. Yang benar adalah sampai pertengahan malam. Oleh karena itu lebih baik ditarik
ke maghrib. Misalnya naik keretanya jam 7 atau setengah 7. Nah, maka sebelum naik kereta itu sholat maghrib 3 rakaat. Kalau safar langsung diteruskan isya 2 rakaat. Salam, langsung qomat, langsung sholat isya 2 rakaat. Bagaimana tentang kiblatnya? Bolehkah menghadap ke arah timur? Iya, nggak masalah. Nggak masalah. Ini termasuk dalam darurat. Sebagaimana Nabi pernah sholat di atas kendaraan dan Nabi membiarkan kendaraan itu, kendaraan beliau, ya unta beliau menghadap kemana saja. Wallahu. Ya. Kita kadang-kadang dalam keadaan salah. Kemudian kita masuk ke toilet umum. Ya. Kita ada tisu. Ya. Kita pakai tisu itu kan setelah kita cuci tangan, tapi bisa gigi, ngelap tangan. Nah, tapi boleh nggak kita ambil lebih nih? 2-3 lembar, mungkin nanti 4 tempat lain kita akan gunakan. Karena itu kan penggunaannya sebenarnya hanya untuk di ruangan itu. Jadi ngambil tisu di tempat umum itu, yang memang itu untuk umum. Lebih. Kita kantor ini, boleh kita jalan, tapi kita perlu lagi kita pakai gitu. Ada istilahnya itu tidak ada hadir di ingatan saya. Intinya kebiasaan gitu. Kebiasaan ya. Artinya ketika ada petugas melihat kita bawa tisu selembar 2 lembar, kira-kira marah nggak? Melarang nggak? Saya kira enggak, ya kan? Kecuali 1 bungkus begitu kita masukin ke tas, pasti dilarang, gitu kan? Kalau selembar 2 lembar saya kira wajar. Nah, hal-hal yang wajar seperti ini dibolehkan dalam syariat, gitu. Dibolehkan dalam syariat, karena memang kita butuh. Atau misalnya kita di warung, restoran, rumah makan, habis makan mungkin bawa tisu selembar 2 lembar, insya Allah diperbolehkan. Atau tusuk gigi bawa 1 atau 2 gitu ya, bukan 1 bungkus gitu ya, apalagi sama tempatnya gitu ya, tentu nggak boleh ya. Tapi yang mengajukan fatwa itu syaratnya kan kita berhaji bulan atau Oh iya, untuk badal haji disyaratkan yang bersangkutan sudah haji. kan harus anaknya. Iya, sebab kalau dalilnya tadi kan jelas anak. Kalau bukan anak bisa, ya bagaimana sabda Nabi idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salatin. Bahwa kalau manusia itu mati, seluruh amalnya terputus kecuali 3. Kecuali 3. Nah, kalau bukan anak, ya berarti jadi 4, 5, 6. Ya. Misalnya tetangga misalnya, atau teman misalnya, atau bahkan orang yang tidak kita kenal, dia sedang belajar di Mekah, ya. Dan ini biasanya berakibat dengan keburukan, ya, ya. Dan bid'ah memang seperti itu, rata-rata bid'ah itu ujung-ujungnya seperti itu, uang. Wallahu. Kalau Ya. di dalam pesawat air ininya habis untuk kita kan dengan tayang, apakah mau salah sama kita tayang apa pesawat? Kalau dinding saya kira nggak berdebu ya, terlalu ngelapnya terlalu bersih itu ya, petugas pesawat itu. Lantai. Ya lantai insya Allah berdebu kan. Kan debu, kita taati Nabi suruh debu ya. Debu kita tahu debu mana kan ya. Seperti meja ini saya kira nggak berdebu ya. Kecuali nggak dilap berbulan-bulanan, tentu ada debu, bisa kita pakai tayamum. Jadi betul-betul ada debu. Allahu. Cuma kita yakin aja soal kaki di bawah kan karena orang
Oh iya, jangan ngikutin was-was setan. Was-was setan namanya. Ya. Kita yakin bahwa debu itu suci. Dan apapun yang ada di hadapan kita ini suci semua. Kecuali jelas-jelas ini bau kencing, ya, warna kotoran manusia misalnya. Selagi 3 itu nggak ada bau rasa warna, kita harus yakin ini suci, ini tidak najis, gitu. Wallahu. Masalah yang tentang puasa. Contohnya kalau sakitnya pasti bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Tentang puasa yang diganti. Iya, pas Ramadan mestinya puasa, nggak bisa puasa karena sakit, gitu kan? Misalnya 5 hari, nanti di qadha di Syawal misalnya, Dzulqa'dah misalnya, 5 hari juga, gitu kan? Ya, maksudnya yang meninggal kan diganti kalau yang meninggal tadi. Oh, yang meninggal, oh iya, dia punya kewajiban puasa itu berapa hari? Gitu. Artinya hanya puasa wajib di Ramadan ya berarti ya. Puasa wajib dan nazar. Nazar kan wajib juga. Cuman kalau puasa nazar kan biasanya orang nggak bakalan ngomong kan atau berlewatan gitu. Nah iya, kalau kita nggak tahu ya sudah. Kan biasanya mungkin ayah kita atau ibu kita bilang, ya, ayah bernazar puasa 7 hari, kan? Belum melakukan, beliau sudah wafat. Kita sebagai anak yang mempuasakan. Allahu a'lam. Ya, mungkin kita bersiap-siap ya. Bentar lagi maghrib. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.